Dikutip dari Republika.co, bagaimana Zionis Yahudi Israel menguasai tanah Palestina? Zionis Israel mulai mencaplok tanah Palestina setelah Ottoman kalah dalam Perang Dunia I. Red. Karta Raharja Ucu, ibu dari Rashid Abu Ara warga Palestina, yang terbunuh dalam bentrokan dengan pasukan Israel, berduka atas jenazah putranya saat pemakamannya, di kota Aqaba dekat Tubas, di tepi barat yang diduduki Israel, 12 Mei tahun 2021. Foto, Reuters, Ranen Sawafta, ibu dari Rashid Abu Ara warga Palestina, yang terbunuh dalam bentrokan dengan pasukan Israel, berduka atas jenazah putranya saat pemakamannya, di kota Aqaba dekat Tubas, di tepi barat yang diduduki Israel, 12 Mei tahun 2021. Republika.co, id. by Karta Raharja Ucu, Republika Jurnalis. Kita harus bangga bahwa kita adalah bangsa yang terus konsisten, tidak hanya mempunyai semangat kemerdekaan, tidak hanya mempunyai semangat anti-imperialisme, namun juga konsisten terus berjuang melawan imperialisme. Itu juga sebabnya kami tidak ingin mengakui Israel. Kutipan di atas merupakan pidato Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno dalam pidato perayaan kemerdekaan tahun 1946. Pidato tersebut menegaskan bahwa Indonesia berada pada posisi yang sama dengan bangsa Palestina, melawan kolonialisme, melawan imperialisme, melawan Israel. Palestina saat ini ibarat pintu gerbang menuju surga. Setiap hari orang-orang menjadi syahid akibat serangan brutal Zionis Israel. Ironisnya, banyak yang menyebut warga Palestina teroris, padahal tanahnya dirampas Zionis. Mungkin sudah banyak yang membaca cerita panjang bagaimana orang-orang Yahudi pertama kali memohon agar rakyat Palestina diberi perlindungan, setelah diancam akan dimusnahkan di Eropa. Penjajahan, saya lebih suka menyebutnya kolonialisme, Israel atas tanah Palestina, telah berlangsung sejak Kesultanan Ottoman kalah dalam Perang Dunia I. Tanah Palestina yang sebelumnya berada di bawah perlindungan Sultan Ottoman direbut paksa oleh Inggris pada tahun 1920. Saat itu, oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk untuk mencegah terjadinya konflik serupa, Inggris diberi mandat untuk memerintah di tanah Palestina agar rakyatnya dianggap mampu merdeka. Namun masyarakat Arab Palestina yang sudah berabad-abad menduduki tanah tersebut terpaksa mengungsi akibat pendudukan Israel. Tidak lambat, namun perampasan paksa tanah tersebut terjadi dengan sangat cepat. Mundur 3 tahun sebelum mengambil kendali atas Palestina, Inggris terlebih dahulu menyatakan dukungan politiknya terhadap gerakan Zionis. Dalam deklarasi Balfour tahun 1917, kerajaan Inggris mendukung pendirian rumah bagi rakyat Yahudi. Tempat Palestina menjadi sasaran karena diklaim sebagai tanah leluhur bangsa Yahudi. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 dibentuk oleh Arthur Balfour sebagai Menteri Luar Negeri Inggris, dan Arthur Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, dan seorang bankir kaya dari dinasti Rothschild yang menguasai dunia. Rencana telah disusun. Saat itu, Perang Dunia I sedang berlangsung. Perang Dunia I terjadi pada tanggal 28 Juli 1914 hingga tanggal 11 November 1918. Saat Perang Dunia I terjadi, wilayah Palestina masih berada di bawah kendali Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah yang sejajar dengan Jerman kalah. Mereka terpaksa menyerah dan harus merelakan wilayah yang selama ini mereka lindungi menjadi sia-sia. Saat itu, Arthur Balfour dan Rothschild yang sudah menyusun rencana pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina dalam deklarasi Balfour, segera memulai rencananya. Setelah Inggris memperoleh kekuasaan penuh di Palestina, orang-orang Yahudi berbondong-bondong pindah ke Palestina. Gelombang perpindahan orang Yahudi dari Eropa terjadi pada tahun-tahun 1929 sampai tahun 1939 ketika Nazi Jerman menganiaya orang Yahudi di Eropa. Setelah orang-orang Yahudi memenuhi wilayah Palestina, pada tahun 1948 Inggris memutuskan untuk hengkang. Palestina dibebaskan, dan Zionis pada 14 Mei tahun 1948 mendeklarasikan berdirinya negara Israel di Palestina. Sehari setelah deklarasi, tepatnya tanggal 15 Mei 1948 atau 73 tahun lalu, Zionis Israel mengusir rakyat Palestina. Rakyat Palestina terusir dari tanah leluhurnya dan menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Peristiwa tersebut dikenal dengan Hari Nakba. Zionis Israel melakukan penghapusan etnis di tanah suci Syam, tanah para nabi.
Deklarasi berdirinya Israel membuat bangsa Arab melakukan perlawanan. Sejumlah negara Arab di sekitar Palestina melakukan invasi dengan memberikan dukungan kepada militer Arab Palestina untuk mencegah berdirinya negara Israel. Bagi warga Arab Palestina, perang menandai awal dari bencana. Saat itu, negara-negara Arab seperti Mesir, Transjordania, Irak, Suriah, Liga Arab, Arab Saudi, Yaman, Sudan, Lebanon, bahkan Ikhwanul Muslimin terlibat perang, kalah melawan Israel. Kemenangan Israel membuat 700.000 warga Arab Palestina mengungsi, dan 700.000 warga Yahudi masuk ke Palestina. Israel juga merebut sebagian wilayah Palestina. Perang tahun 1948 berlanjut pada tahun 1967. Perang 6 hari antara Israel dan Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dengan dukungan PLO dan Lebanon berakhir dengan kemenangan Zionis. Kekalahan Mesir mengakibatkan Gaza dibebaskan dan dikuasai Israel. Yordania terpaksa menyerahkan tepi barat kepada Israel. Akibatnya, sekitar 300.000 warga Arab Palestina terusir dari tepi barat. Setelah perang tahun 1967, komunitas Yahudi menjadi semakin kejam. Mereka pindah ke tepi barat dan mendirikan pemukiman eksklusif. Pos pemeriksaan dan blokade jalan dibuat oleh militer Israel. Alasannya satu, untuk melindungi orang-orang Yahudi yang merampas tanah Palestina. Akibatnya, masyarakat Palestina di tepi barat terpaksa mengungsi. Faktanya, tindakan Zionis Israel melanggar Konvensi Jenewa IV yang melarang perpindahan penduduk ke wilayah sengketa. Namun pelanggaran tersebut tidak dihiraukan. Perlawanan Arab tidak berhenti terhadap Israel. Negara Palestina dideklarasikan pada tahun 1988. Namun hingga saat ini masyarakat Arab Palestina masih dalam cengkeraman kolonialisme. Jika Palestina sedang dijajah, mengapa bangsa Indonesia perlu membantu? Apa hubungan Palestina dan Indonesia? Setelah serangan rudal Israel menghancurkan jalur Gaza, banyak yang mengutarakan pendapatnya untuk membela Israel. Mereka yang meyakini Israel mengirim rudal tersebut untuk mempertahankan diri dari serangan roket yang dikirim pejuang Hamas dari jalur Gaza. Tuduhan pejuang Hamas disebut sebagai senjata Israel karena dituduh dibentuk oleh Israel. Akan saya bahas sendiri di artikel lain. Dari sekian banyak orang yang menyuarakan dukungan terhadap Israel, ada satu orang yang justru membuat saya tertawa. Orang itu, sebut saja manusia bertulang lunak atau manusia tanpa baut, berkata, sejak kapan Palestina menyumbang kemerdekaan Indonesia? Belajarlah sejarah lagi di sana. Netizen pun langsung mendapat hinaan terhadap pria tanpa baut tersebut. Tapi, bukan itu poin utama yang ingin saya bahas. Mari kita kesampingkan dulu pemahamannya yang salah, atau mungkin dia buta sejarah sekaligus buta hati nurani. Sabar. Aku tarik nafas dulu. Palestina ibarat kakak Indonesia yang melantik dirinya di PBB dengan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, setidaknya harus mendapat pengakuan dari 10 negara di PBB. Palestina, melalui Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan saudagar kayanya, Muhammad Ali Taher, bersatu. Bahkan, Ali Taher menyerahkan seluruh hartanya kepada Indonesia yang saat itu belum memiliki kas negara atau miskin. Terimalah seluruh harta saya untuk memenangkan perjuangan Indonesia, kata Ali Taher. Dukungan terus berlanjut dengan aksi turun ke jalan yang dilakukan rakyat Palestina. Keberanian Palestina menjadi negara pertama yang angkat tangan di pertemuan PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, membuat negara-negara di Liga Arab dan Timur Tengah seperti Kuwait, Irak, Arab Saudi pun turut bergerak menyatakan dukungannya terhadap Indonesia. Untuk itu, Prof. Agus Salim dan Ar Baswedan, kakek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang merupakan delegasi Indonesia bolak-balik ke luar negeri untuk mengurus penandatanganan dokumen dukungan negara-negara Timur Tengah. Karena faktor-faktor tersebut, sudah sepatutnya Indonesia terus menyuarakan dukungannya terhadap Palestina.
Salah satu bentuk dukungan nyata tersebut adalah perintah Bung Karno yang meminta timnas Indonesia mundur saat bertemu Israel pada ajang kualifikasi Piala Dunia 1958 di Swedia. Padahal, saat itu Indonesia sedang perkasa dan tinggal selangkah lagi bisa bermain di Piala Dunia. Pada babak penyisihan kedua, Indonesia satu grup dengan Mesir, Sudan, dan Israel. Namun Indonesia memilih mundur setelah FIFA menolak permintaan mereka untuk bermain di tempat netral tanpa lagu kebangsaan. Indonesia menolak bermain di Tel Aviv, kandang Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Indonesia sudah merasakan sakitnya dijajah, tanah disita, saudara perempuannya diperkosa, dan bahkan dijadikan budak. Kalau tidak setuju dengan perjuangan rakyat Palestina, diam saja. Jika tidak memberikan bantuan berupa harta, jangan mengkritik pihak yang mengumpulkan donasi. Doakan saja dia, karena di sanalah mereka yang membantu perjuangan rakyat Palestina sedang mengumpulkan bekal untuk masuk surga. Dari catatan panjang itu, apakah masih ada yang berani mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita, Indonesia, seperti pria tulang lunak yang saya sebutkan di atas? Apakah masih ada orang yang tidak tergerak melihat jutaan nyawa umat Islam dibantai?